Oke, balik lagi ke Gulita TV. Gua Andra. Gua Angga. Oke, sesuai janji kita di teaser tadi, ini episode pertama kita di Gulita TV. Bakalan ngapain sih kita, Tak? Ini lebih ke lu sih, cuy. Ke gua ya? Iya. Kita kan bakal mengklarifikasi, meluruskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain oleh netizen di channel sebelah. Oh ya, Oke. channel itu. Ntar kita tongolin dikit aja lah ya. Oke, jadi setelah gue tonton video lu kan, gue nggak nonton banyak sih, gue lebih fokus ke nanyanya, pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyain. Komentar-komentar mereka ya. Di samping pertanyaan banyak juga yang komentar. Gue mau minta penjelasan dari lu juga, dan lu kan karena lu emang yang anak gunung banget nih ya kan. Gue cinta pantai, bukan anak gunung. Oke. Ini gue ceritain dulu kali ya. Oke, ya secara garis besarnya coba Garis ceritain. besarnya sebelum mulai masuk ke lu. Jadi tahun 2013 tahun 2014 itu sampai 2013 sampai 2015 sorry, itu Gunung Slamet tutup tuh. Dikarenakan Katanya perbaikan jalur, perbaikan alamnya lah, maksudnya tumbuh-tumbuhannya gitu. Nah, pas nih 2015 di akhir-akhir kayak September, seingat gue ya. Karena kan udah berapa tahun yang lalu, gue lupa. Awalnya tuh gue sama senior gue berempat, gue senior gue 2011, 2012 sama temen senior gue 2011 ini. Nah, mutusin mau naik tadinya tuh ke Sumbing ya. Mau naik ke Sumbing. Hamin 7 seminggu sebelum naik, itu tiket kereta kan udah dibeli kita. Uang logistik udah dikumpulin lah. Info Slamet buka setelah 2 tahun tutup. Ibaratnya kan 2013, 14, 15 nya buka. Bukanya juga di akhir kan. Udah langsung rubah planning tuh, man. Rubah planning. Udah selamat aja. Ya udah gas. Baru buka seminggu tuh. Maksudnya dalam seminggu itulah Hamin 7 gua naik ke Sumbing, itu baru buka. Nah, gua naik lah. Langsung beli tiket baru lagi. Tiket ke Sumbingnya di refund. Iya. Udah lah kan, gua naik itu gua turun di Purwokerto. Yang tadinya gue mau naik bis ke Sumbing tuh kan, tiket bis, maksudnya bis travel, kan beli tiket. Nah itu gue refund, beli tiket kereta ke Purwokerto. Nah, apesnya lagi, jadi Hamin seminggu tuh, Hamin 3 hari, barang-barang tuh baru diambilin dari anak-anak. Maksudnya jadi tongkrongan kampus gue nih punya barang-barang gitulah. Kita sering PT-PT beli barang, kolektif lah ya. Iya, tenda. Nah itu juga nggak menutup kemungkinan dipinjam sama temen kita itu. Jadi barang milik bersama. Iya, jadi kayak misalkan aja. Barang anak tongkrongan kampus gue nih, lu mau minjem nih tenda, boleh, tapi atas nama gua gitu. Oke. Nah itu baru diambilin lah barang-barang. Hamin 3, Hamin 2 Berarti itu mepet banget ya? mepet banget. Hamin 2 tuh gua baru ini coy, ngetesin kayak yang flashit, kita cek-cekin tuh. Flashit aman, tenda. Kendala di tenda, frame itu ada rusak frame lah, pokoknya gue cacat frame gitulah. Gue pikir kan, kita pikir nih, udahlah, ntar kita tentuin di sono lah, kita lihat di sono. Kalau misalkan emang nggak bisa, udah kita nyewa. Nah karena ngeceknya cuma ngecek fisik doang, nggak gue bangun itu tenda gitu. Nyampe lah, singkat cerita nyampe itu lah Purwokerto tuh jam 1:30 pagi, karena emang angkot belum ada gitu kan.
Gua coba, udah bang bangun tenda aja di sini nih, di parkiran stasiun tuh. Oh, tenda di situ. Bangun tenda gua. Gokil, terus? Bangun tenda. Wah bang, ini frame-nya nggak bisa nih. Frame nggak bisa, terus ada cacat di terpal bawahnya itu, alasnya tenda itu. Ada cacat, robek lah. Nggak tahu tuh habis siapa yang make gitu, kawan-kawannya siapa. Udah ngambil pusing, kita searching penyewaan. Ada yang balas dari anak kampus sih, boleh sebut nggak sih kampusnya? Nggak apa-apa. Sebut ya. Sebut aja kok. Dari Mapala Unsut. Oke, thanks buat Mapala Unsut yang Itu udah mah minjemin tenda. thank you banget gua, jasa banget. Nah, kontak, ternyata dia langsung balas tuh. Dia maksudnya dari list yang gua kontak, itu dia yang paling yang respon saat itu juga. Belum bisa bang, kata dia. Lu mana di posisi? Ini bang stasiun Purwokerto, ulang gitu kan. Oh di stasiunnya, yaudah tunggu sekitaran stasiunnya bang. Nah itu gua nunggu di emperan jalan, ada warung gitu, warung tutup. Nah udah datang lah, dia datang. Gue bilang kan, bang sorry nih gue ngobonginnya pagi-pagi buta gini, kata gue kan. Gak apa-apa, gue juga habis selesai ini pelantikan Mapala ternyata dia. Jadi belum tidur. Yaudah gue bilang, dia nanya kan, kayak berapa hari lu mau sewa? Gue bilang kan, gue rencana gue tuh naik 3 hari 2 malam. Cuma planning kalau anak-anak gue biasanya dilebihin dari planning tak. Penyewaan gue bilang. Iyalah. 4 hari 3 malam lah gue bilang gitu kan. Yaudah singkat gitu waktu itu seharinya 25. Nah kan cepet tuh ya 4 hari kan. Ngobrol lagi dia nanya, lu dari mana bang? Kampus apa tongkrongan gitu kan. Gue bilang gue tongkrongan, cuma tongkrongan kampus. Cuma ini gue nggak bawa nama Mapala, gue bilang gitu, karena di tongkrongan gue yang Mapala itu cuma 4 orang, itu juga senior semua gitu. Yang lainnya UKM lain lah gitu. Ngobrol ternyata dia nanya, dia kan gue kasih tahu kan, gue kuliahnya di Arsi, gue bilang gitu. Dia kenal sama seniornya Mapala gue lah. Koneksi Mapalanya. Ya. Kebetulan yang senior gue 2011 ini dia anak Mapala juga. Nah dia itu kenal juga, ngobrol lah. Lu udah asik lah, pokoknya ngobrol asik lah mereka berdua kan. Lu udah ada ini belum? Charter mobil lah ibaratnya. Lu karena lu datang jam segini, dia pikir udah ada kan. Dia nanya gitu. Gue bilang belum bang, gue di sini ya emang sengaja, maksud gue biar yaudah bermalam di sini lah, karena tiket murah juga kan. Karena kan sebelumnya gue dari refund tiket tuh, tiket bisa travel ke Sumbing itu. Nah udahlah, akhirnya dia nawarin, udah bro, kalau dari sini ke gue kan naiknya base camp Bambangan, jalur Bambangan. Iya. Itu jauh kata dia, masih jauh. Berapa lama bang ya? Gue bilang itu kan. Ada sekitar 1-2 jam lah kata dia kalau dari sini. Itu juga kalau lo naik angkot, naik turun kata dia. Kecuali lu nyarter gitu. Dianterin lah sama dia lah akhirnya kan, karena nggak ada itu. Maksud dia tuh lu istirahat di base camp aja lah. Iya, terus? Ngobrol lah sepanjang jalan kan. Nah dia ternyata dia tuh udah kenal lah sama orang base camp Bambangan itu. Dia ada usaha, kalau nggak salah seingat gue sih dia ini usaha gas LPG gitu. Jadi dia sambil kuliah gitu ngerantau ke sana sambil bisnis itu dia sebarin ke desa-desa. Ya, kayak kurirnya lah nganter. Terus panjang cerita, nyampe lah. Singkat cerita tuh gue ke ibarat kata perempatan nih, maksudnya yang tadi dia bilang naik angkot tuh naik turun. Nah itu sampai yang turun itulah ibaratnya. Bro biasanya udah sampai sini nih, ntar lu ganti angkot biasanya kalau naik angkot dari Purwokerto. Nah cuma itu belum ada yang jalan coy.
Dikarenakan? Karena masih jam 3 pagi. Oh iya. Setengah 4 lah, ingat gue setengah 4 itu. Masih subuh banget. Supir-supir masih pada tidur sama dia karena dia udah kenal warga situ kan, dibangunin sama dia tuh. Gokil. Gue lupa nama si anak konsert ini, gue lupa asli. Bilang pakai bahasa Jawa lah, gue nggak bisa kan bahasa Jawa ya. Pokoknya ya intinya, lo mau nggak nih nak ngangkat nih? Ada pendaki nih. Ditembak mahal nyong. Karena kata dia, masih jam segini, kalau mau segini. Seingat gue tuh satu orang, satu kepala 100.000. Wow. Banyak lo ya? Iya, anak konsert ini nggak mau. Karena kata anak konsert biasanya 25. Udah ini mah gila banget. Udah, lu gua anterin aja ke sono. Oh, kira dia inisiatif nganterin lo. Iya, udah gua anterin sampai base camp. Kita nggak enak juga dong, ya kan? Bang, ini gimana bang? Gua nggak enak nyita waktu lu nih, gua bilang gitu kan. Gua nyita waktu lu. Dia bilang apa? Udah bro, nggak usah dipikirin. Gue juga kenal sama senior lu, ibaratnya gitu. Iya. Silaturahim lah, kita sama-sama pecinta alam, dia bilang gitu. Nah, gue nanya dong, tetap gue kekeh dong, kita tetap kekeh. Bang, ini gue bayar berapa bang? Gue bilang gitu kan. Karena kan angkotnya 100.000 satu kepala. Ini berapa nih kata gue kan. Dia cuma bilang apa? Dia bilang gitu, bang, yang penting mah bayar sewa tendanya aja. Oh. Kalau nganter mah ini udahlah. Hitung-hitung gua nolong lu. The best sih. Dia bilang gitu. Dia nggak matok harga loh gitu. Ya udah, akhirnya gua komprominya di chat grup kan. Kasih berapa bang? Udah kasih 200 aja satu kepala gocap. Itu juga kita masih nggak enak kan, takutnya kurang atau gimana gitu kan. Nyampe lah, pokoknya singkat cerita tuh nyampe ke base camp. Jadi gua dituruninnya tuh nih tempat si Maksi itu pendaftaran pendakian. Depannya warung. Iya. Itu warung masih tutup tak? Terus jam 4 pagi tuh. Gue dari yang itu kan setengah 4 jam 4 pagi nyampe ke atas tuh, ke base camp. Dibangunin sama dia. Gokil sih ini. Bang, udah bang, nggak usah dibangunin. Gue di depan ini aja, tempat si Maksi, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, ini mah langganan gue jual gas, kata dia gitu. Bangunin, nih mau nitip pendaki. Istirahat di sini dulu dia, ntar mau naik. Udah dong, ya kan udah dianterin, disediain tempat ya jatuhnya lah ya, secara tidak langsung kan. Nah senior gue tuh yang 2011 yang ngobrol sama dia, ngasih uang itu kan. Bang, gue cuma bisa ngasih segini bang. Sama dia dibalikin gocap. Uang antara, bro ini mah kegedean, sama aja lu naik angkot, kata dia. Sama aja lu nyater angkot, ini udah. Yang penting gue ngambil ininya aja nih ya, uang sewanya, sewa tenda, kata dia. Udahlah, akhirnya gue istirahat di situ tak. Itu warung belum buka, gue udah tidur di situ pokoknya. Tidur juga, bangun jam 12 gue bangun. Kalau masalah tidur dari antara gue berempat ini, gue lah ibaratnya yang susah dibangun. Kebo lah lo ya. Kebo lah gue. Sampai itu senior gue yang 2011 bangunin gue apa? Ditendang kaki gue. Paha ditendang. Bangun. Bangun lu. Makan dulu sono, kata dia. Karena yang belum makan gue doang. Ternyata ini udah mau berangkat, lu belum makan dulu. Gue makan. Dia udah si Maksi, maksudnya dia udah daftar lah siapa yang naik, grupnya apa namanya. Tinggal sambil gue nungguin gue makan, itu udah packing ulang lagi. Nah, ini kan kesekep gue nggak ceritain logistik ya, gue beli logistik di warung situ. Karena yang ngebantu ekonomi. Iya benar. UKM setempat. Udah tuh gue akhirnya naik jam 1 jalan jam 1, dikasih peta. Posisi gue di depan, belakang gue ini senior gue yang 2012. Nomor 3 ini kawan senior gue yang 2011. Nah, kawan gue yang 2011 ini senior gue nya di belakang. Jalur gitu emang nggak tahu ya, mungkin
gue kalau naik sama yang senior gue 2011 ini gue suruh depan terus. Nggak tahu dia emang ngedidik gue buat ngebuka jalur apa gimana, karena emang yang gue lihat ya dia tuh tiap juniornya dikasih tugas beda-beda. Oh, penerus nih buka jalur Iya. lu nih. Nih yang senior gue yang 2012 ini dia dikasihnya tugasnya bawa-bawa yang paling berat. Mungkin karena fisiknya kuat juga kali ya. Ya mungkin dia menilainya seperti itu kan. Udahlah naik. Nah senior gue yang 2012 ini capek karena kan bahan dia atas dia yang paling berat tuh. Jalan lama, akhirnya dia kesusul sama yang kawannya senior gue. Sampai sama senior gue juga kesusul tuh. Gue tunggu depan tuh maksudnya ada belokan gitu. Belok ke kiri terus ke kanan. Nah dia berhentinya pas sebelum belok ke kiri. Terus Nungguin gue di situ santai-santai. Itu baru di situ mulainya. mulai apa nih? Mulai Janggal. Awalnya sih sebenarnya ya kalau gue lihat ya janggal. Mungkin pas di mobil ya, sorry ya, skip nih. Gue balik lagi ke yang perjalanan dari yang nego harga itu. Yang dari angkot yang pada tidur dibangunin. Nah itu ada gue nanya. Gue nanya, Bang, emang dari base camp ke pos 1 itu jauh ya? Karena kan sebelumnya gue udah searching juga dong. Biar nggak bodoh-bodoh banget lah, kayak gitu. Dia jawab gini, tak, jauh deket gue nggak tahu bang ya, karena setiap orang fisik beda-beda. Dia bilang gitu. Cuma yang bisa gue pastiin kalau dia lebih dari sejam itu fisiknya lagi lemah. Nah itu gue agak emang kita pada cengengesan. Awal gue cengengesan ke senior gue 2012 karena kan gue tahu dia yang paling berat nih. Gue bilang ya sejam lo, gue gituin kan, sejam lo. Iya, dia juga biarin aja, gue mah jalan selalu ini, lu yang nungguin gue gitu lah, sambil cengengesan gitu. Itu di mobil tuh yang awal begitu tuh. Nah lanjutlah yang ke gue nungguin dia itu ya. Gue nungguin dia tuh. Nah di situ ada warga. Gue anggap aja warga ya. Gue nggak tahu warga apa nih. Oke. Tanda kutip Ya. Dia tampilannya pakai topi hitam, jaket gunung hitam, pakai buff. Gue lupa buffnya bukan warna hitam, cuma warna gelap. Oke. Celana training hitam, sama sepatu, sama tas kecil. Tas kecilnya itu warna biru tua. Biru tua kayak ini lah topi gue gini lah. Iya. Dia gampang banget lu nyiriinnya. Iya, karena ya udah yang udah gitu doang. Gue maksudnya gue di pinggir jalan gitu, lagi duduk-duduk gitu sambil nungguin senior gue yang 2012 itu datang kan. Yang lagi kesusahan. Iya. Nah dia datang bilang, mau turun mau naik dek. Si pendaki itu? Si warga. Iya. Naik pak. Oh mau naik. Berapa orang? 4 orang pak, gue bilang gitu kan. Cuma satunya lagi di belakang, lagi kecapean dulu kali pak, belum dapat treatmentnya. Biasa kan gitu, pendaki tuh awal-awal naik sih pasti, awal dari base camp tuh pasti belum dapat treatment, masih ngos-ngosan lah. Nah, gue nanya dong, pos 1 berapa lama ya pak ya? Nanya lagi gue. Sama dia ditunjuk tak. Noh, kamu lihat nggak tuh saung di antara rimbunan pohon? Emang ada, cuma jauh sekali, kecil gitu lah. Gue taunya karena itu bukan pohon bambu, cuma itu warung-warungnya dari bambu. Oh yang itu pak? Iya kata dia, itu pos 1. Oh iya. Nah kan dia mau jalan duluan ya. Dia mengakhiri perbincangan itu dengan kalimat gini, ayo ikut. Wow, misterius ya. Ayo ikut, bukannya bareng nggak gitu kan, atau ayo bareng gitu, ayo ikut. Lu mau diajak ikut kemana nih? Iya kan. Oke, paham. Terus? Enggak pak, gue jawab kan, kita lah jawab, enggak pak, kita masih nunggu teman kita yang di belakang itu. Bapak mau dagang, gue gituin, karena gue tahu, karena yang gue browsing itu gue tahu
di Gunung Slamet itu setiap pos katanya ada yang dagang. Cuma harinya saat itu nggak dijelasin harinya kapan tuh. Iya. Di browsingan itu. Saya mau dagang, dia bilang gitu. Cabut lah dia. Duluan ya. Kayak seinget gue nggak bilang duluan. Oh, saya mau dagang di atas. Baru langsung cabut gitu aja. Cabut. Oh iya Pak, hati-hati, gue bilang gitu kan. Cabut lah dia. Gak lama dia cabut, datang senior gue yang 2012 itu. Kepo dong, gue nanya dong, bang tadi ketemu orang nggak bang? Ketemu, cuma ya gitu doang kata dia. Misi mas gitu, karena gue lagi istirahat tadi ya. Nah ketemunya jadi pas dari base camp itu ada agak jauh lah, belok ke kiri. Di situ ada saung warga gitu loh, kayak petani istirahat lah. Nah dari situ ntar baru belok kanan. Ya udah kata gue, ayo jalan lagi, jalan. Itu masih benar jalur, gue masih lihat peta masih benar, masih ketemu papasan sama orang turun. Itu gue rasa mah anak-anak SMA ya. Oke. Karena dari gaya mungkin. Dari gayanya, dari stylenya gue tahu, oh ini gaya anak SMA nih. Mas, masih jauh mas, kata gue bilang gitu kan. Lumayan mas dari sini mah, dia bilang gitu kan. Lumayan mas dari sini. Oh ya udah, hati-hati. Karena gue lihat dia lari-larian, coy. Mah ya nggak tahu lah dia dari mana, ngecamp doang atau lari-larian tuh dia turun. Iya, dia turun lari-larian gitu. Nah, bisa dicatat, ini sesuatu yang nggak boleh kalian tiru, lari-larian pas turun itu, karena itu bahaya banget. Iya, satu kalau emang lu sepatunya, karena gue bilang dia nggak safety lah, sepatunya itu sepatu skate gitu. Sneakers lah ya. Iya, sepatu anak gaul lah, ibaratnya bukan sepatu buat di gunung. Nah, udahlah, jalan, gue masih ngikutin peta nih, gue ingetin kan. Oh tadi ini, pokoknya di situ tulisannya pendopo tuh saung yang petani itu. Nah tadi gue belok kanan, udah belok kiri. Terus di depan itu tulisannya sungai, tandanya sungai. Wah sungai nih, beloknya ke kanan. Gue masih ingat banget beloknya ke kanan, karena emang di jalurnya itu ya jalur ke kanan. Gue nggak tahu ada pelang atau gimana ya, mungkin ya karena itu udah tinggi-tinggi, 2 tahun ditutup tuh. Nggak tahu jalur ada ke kiri atau gimana. Pokoknya yang gue tahu ini, yang gue alamin itu ya udah cuma ke kanan doang. Jadi kayak lo trek diarahin begini doang. Kanan lah, nemu gua pala sungai, ujung sungai. Nah, ini dari air terjun turun ngalir sampai ke ujungnya tuh. Nah gua ketemu ujungnya tuh ya. Iya, gua bilang bang, air bang, kata gua. Sungai di peta gimana, kata senior gua kan. Senior gua ya semuanya lah itu ngomong, di peta sih ada sungai. Ya udah, berarti jalur benar. Oh, kalian masih pede nih ya? Pede dong. Masih sesuai anjuran peta nih. Iya, karena di peta sungai. Udahlah, gua nyusurin sungai. Di situ gerimis. Nah, sungainya itu bukan sungai yang lu kayak di apa sih, air terjun yang curug, bukan kayak curug-curug gitu, bukan. Kalau curug kan lebar terus ada batu kali, ada aja. Ini batuan semua, batu gede gitu, batu besar. Oke. Jadi kayak gitu. dibikin jadi aluran sungai gitulah. Terus airnya deras atau? Airnya nggak deras, Tenang. cuma karena airnya tuh, maaf ya, ini kaki gua. Ini alas kaki nih, ya di setengahnya alas kaki lah, nggak sampai nutup mata kaki, nggak sampai lewat. Karena ya cuma kan tambah hujan ya. Itu awal gue masih pede, kita lewat di tengah sungai. Pleset gue, dimarahin sama senior gue yang 2011. Lewat kiri. Kalau salah di kiri kan masih ada rumput-rumput gitu, tak? Ada rumput-rumput lah. Oke, gue melipir ke kiri. Jalan gak lama senior gue yang 2012 jatuh, yang bawaannya berat tuh. Karena kepleset gitu? Iya, karena licin. Jatuh. Pokoknya jatuh tuh, berempat jatuh semua. Itu padahal kalian udah jalan di rumput ya? Jalan di kiri. Rumputnya tuh kayak, ini
ini sungai, ini udah tebing begini. Jadi rumputnya juga kita mepet-mepet banget, satu kaki doang, satu kaki begini-begini, nggak bisa dua kaki gini. Nah udah tuh, jalan lah gue kan, jatuh sampai setengah sungai. Itu gue lihat di seberang situ ada jalan ke kanan ada jalan ke kanan. Gue cocokin dong sama di peta dong. Habis sungai itu cuma lurus doang. Wah, udah bahaya nih. Sungai lurus gitu, jadi agak ke kiri, emang agak ke kiri dikit terus lurus. Bang, cuma ini gini bang, tapi itu jalur. Gue bingung dong, itu masih kita berhenti gitu, gue balik badan, gimana bang? Bisa nggak kita ke sana? Dia bilang gitu, bisa nggak kita ke sana? Kita di pinggir aja jatuh-jatuhan. Apalagi lu lewat nyebrangin ini lu tahu sendiri curam, agak curam. Nah, lebarnya sungainya itu 3 rumah ini lah dari pojok dari sini 3 kali lipat. 3 rumah ke sono lebar ya. Oh shit. Itu pokoknya posisi kalau misalkan gua nyebrangin, gua kepleset pasti jatuh ke kanan. Ya udah. Nah, karena itu kan terus. Batu semua ya. Gimana bang? Nah, ada insting dari kawannya senior gue yang 2011 ini. Ambil kiri aja nih, naik tebing. Pasti di atas kan air terjun. Kita tinggal nyebrang. Maksudnya itu lebih datar lah, nggak curam gitu. Karena mereka berdua sebelum mereka berdua ini asalnya tinggalnya di Papua. Fisiknya terlatih lah ya. Fisiknya terlatih banget. Salut buat Papua. Karena gue berdua nih, gue sama senior gue yang 2012 belum pernah buka jalur. Dan untuk di garis bawahi ya, kan yang sering naik kan gue, senior gue yang 2011, 2012 itu kita selalu naik itu nggak pernah neko-neko jalur. Maksudnya kita nggak pernah buka jalur. Iya. Kita udah yang ada di peta aja ikutin. Nah, karena mungkin inilah kawan senior gue ini punya usul begitu, dan senior gue yang 2011 udah tahu dia dari dulu lah, main dari dulu di Papua gimana gitu kan. Dan lebihnya lagi yang senior kawan gue ini orang pelayaran. Dia bisa navigasi gitu. Iya. Kira gue pede dengan basic background mereka, dia kan berdua tuh. Yang satu Mapala, yang satu pelayaran. Yaudah gue bilang, yaudah bang, buka jalur bang, kalau mau buka jalur duluan. Yang kawannya ini naik duluan, belakangnya senior gue yang 2011. Jadi posisi terbalik. Gue jadi nomor 3, 2012 jadi nomor paling belakang. Formasi kalian dirombak lah ya. Iya, dirubah lah. Naik nih. Buka jalur Iya. Itu kayak di tebing itu pohon-pohon ngerambat gitu. Ada pohon gedenya, cuma ada pohon-pohon ngerambat. Nah, mereka nyari jalur lah ya kan. Itu kalian manjat, betul. Manjatnya tuh karena dia bisa buka jalur ya, maksud gue dia ngerti lah naik tebing gitu. Gue nggak pernah megangin tangan gue ke ini, nggak ngerayap banget gitu. Karena nggak tahu gimana dia dapat posisinya yang enak pas buat lu berdiri lah. Pas kita buat kita berdiri bisa. Gue lihat kan ranting-ranting yang dia tekuk-tekuk, yang dia maksudnya buat buka jalur, itu ranting duri semua Gue ngobrol sama senior gue 2012, bang lu lihat nggak bang batang ya bang, gue bilang gitu kan. Iya duri semua. Emang ya kata gue. Speechless langsung kalian. Iya. Ya. Nah kalau gue kan orangnya kepo ya. Gue tanya, bang emang tangan kalian pada nggak sakit bang, gue bilang gitu kan. Di Papua gue main di hutan nggak pakai alas kaki kata dia. Jadi tuh akar nancep apa ya udah nancep gitu, nggak ada rasa lagi maksud dia gitu, sampai nggak ada rasanya lagi.
itu permainan mereka di Papua begitu kata dia, main di hutan. Gua ngerokok Fisiknya dulu. benar-benar terbentuk dari alam ya. Iya, caur kata gue. Wih, yaudahlah. Pokoknya gue aja nekukin itu pakai kaki gitu, maksudnya yang dia pegangin, Iya, iya. gue tahannya pakai kaki, karena gue safety gitu, maksudnya tanda panjang, tanda training gitu. Dan nyampe atas itu gue naik ke tebing 15 menit. 15 menit lah gue naik tebing tuh. Lama dong, lu tau berarti setinggi apa tuh tebing tuh. Nyampe situ nemu jalur.